السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Para ikhwan, akhwat, hamba Allah yang sama mengharapkan ridho serta ampunan Allah. Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasalah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpah ruahkan nikmatnya kepada kita semua. Utamanya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan atau nikmat akhlakul karimah. Mudah-mudahan dengan kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan kenikmatan itu bagi kita. Sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mensyukuri akan nikmat Allah, Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan akan kenikmatan. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat yang ke-7. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala, Rabb engkau, Rabb kalian semua, mempermaklumkan apabila kalian bersyukur atas nikmat aku, niscaya aku akan menambahkan nikmat itu bagi kalian. Tapi sebaliknya, apabila kalian mengingkari akan nikmat aku, ketahuilah bahwa azab aku adalah amat pedih. Kemudian salawat serta salam Allah limpahkan, mudah-mudahan Allah limpahkan atas Nabi Muhammad SAW dan juga kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, pada malam hari ini kita lanjutkan kajian Al-Quranul Karim, tepatnya dalam surah Ali Imran. Kita akan melanjutkan malam ini dimulai dari ayat yang ke-41. Mari para ikhwan dan akhwat, kita sama-sama sejenak untuk khusyuk hati kita di dalam mempelajari, mentelaah akan kandungan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharak. Wa idz qalatil malaika, dan ingatlah ketika malaikat berkata. Dalam hal ini adalah malaikat Jibril. Dalam tafsir kita baca ya ini malaikat Jibril, karena malaikat Jibril yang bertugas
diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa wahyu Allah kepada para rasul Allah, para nabi dan orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Maryam, wahai Maryam, innallaha astafaki, sesungguhnya Allah telah memilih engkau. Artinya memilih sebagai seorang wanita yang teguh di atas keimanan, bersih dari syirik, memilih untuk menjadi wanita atau perempuan teladan bagi wanita-wanita yang lain pada zaman itu. Wa tahharaki, dan mensucikan engkau. Pertama, mensucikan ini adalah dari hal-hal syirik, dari penyembahan kepada selain Allah. Dan yang kedua adalah suci dari pergaulan-pergaulan yang menjurus kepada terbukanya aurat ya bagi para wanita pada umumnya pada zaman itu dan zaman-zaman yang lainnya. Wastafaki ala nisa'il alamin. Lebih tepat lagi di ayat ini para ikhwan akhwat, dan Allah memilih engkau lebih utama ala nisa'il alamin, terhadap seluruh wanita, seluruh perempuan di segenap alam, yakni berlaku pada masa itu, yaitu pada masa Nabi Zakaria sebagai paman beliau yang sudah ayat sebelumnya sudah kita bahas terkait dengan beliau sebagai orang atau nabi yang terpilih untuk merawat akan seorang yang bernama Maryam ini. Maryam bintu Imran, ya, Maryam anak daripada Imran. Makanya surat ini terkenal namanya dengan Ali Imran, keluarga Imran. Ayat berikutnya, ya Maryam qunuti li rabbiki, wahai Maryam, jadilah kamu perempuan yang taat kepada Rabb engkau. Perintah Allah Subhanahu wa taala, karena Maryam ini adalah wanita pilihan tadi yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk menjadi teladan bagi para wanita dan juga menjadi wanita teladan bagi kesucian di dalam kehidupan, ya. Melebihi keumuman daripada wanita-wanita pada zaman itu. Wasjudi warka'i, dan bersujudlah kamu dan ruku'lah. Ya. Kalau untuk laki-laki wasjud, ya, karena ini perempuan maka fil amarnya ada apa namanya, ya di belakangnya itu sebagai tanda amar untuk perempuan. Dan sujudlah kamu, warka'i, dan ruku'lah, ma'arraki'in, bersama orang-orang yang ruku'. Di dalam tafsir disebutkan para ikhwan akhwat rahimakumullah, karena keadaan, ya, kondisi hidupnya Maryam pada saat itu memang terdidik hidup di dalam masjid, yakni Masjidil Aqsa sekarang ini. Masjidil Aqsa di bawah asuhan, di bawah binaan dari pamanda yaitu bernama Zakaria, itu Nabi Zakaria. Jadi kapan waktu orang-orang sholat berjamaah, maka Maryam
otomatis ikut ya para ikhwan dan akhwat, karena beliau ada di dalam masjid. Dibangunkan sebuah atau dibuatkan sebuah mihrab bagi beliau. Jadi tempat yang terdinding, yang terlindungi tentu, misalkan di sini tempat imam, maka di belakang mihrabnya dibuat belakang untuk tempat tinggal Maryam. Jadi dibikin kamar khususnya, ibaratnya seperti itu. Nah, para ikhwan, jadi itulah perintah Allah SWT kepada diri Maryam bintu Imran. Dzalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Ini ayat yang berikutnya para ikhwan, ayat yang ke-44. Yang demikian itu, yakni demikian itu adalah meliputi kisah tentang Nabi Zakaria pada ayat-ayat sebelumnya, dan juga kisah tentang Maryam ini. Min amba'il ghaibi, bagian dari berita-berita gaib. Kalau satu berita itu naba, ya naba ya. Karena jama itu anba, ya kalau dibaca menjadi amba al-ghaibi. Jadi berita-berita gaib. Maksud gaib di sini adalah Nabi tidak pernah menyaksikan itu, gitu. Dan Nabi sebelumnya tidak pernah membaca kisah tentang perihal nabi-nabi sebelumnya, termasuk kisah tentang Maryam ini. Ini saja masih bisa dimasuki oleh apa namanya itu, dalam tanda petik, politik orang yang ingin memberikan labeling kepada diri beliau Nabi Muhammad SAW, bahwa yang diucapkannya adalah berdasarkan dari membaca sejarah dari literatur khususnya dari kitab sebelumnya. Padahal ini termasuk berita yang gaib itu para ikhwan dan akhwat. Nuhihi ilaika, kami wahyukan dia kepada engkau. Nah, jadi ini diwahyukan langsung para ikhwan dan akhwat. Jadi kalau ada yang mendebat kita perihal apa yang sampai kepada diri Rasulullah SAW, itu tidak ada kaitan sama sekali dengan hasil bacaan terhadap apa namanya tadi, kisah-kisah yang terdapat di dalam literatur, ya, dalam buku-buku, maksudnya dalam kitab sebelumnya tidak ada. Murni itu adalah diwahyukan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya ini tentang kisahnya Nabi Zakaria dan Maryam bintu Imran ini. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Dan tidaklah engkau, yakni Muhammad, Nabi Muhammad SAW maksudnya, tidaklah engkau Muhammad ladaihim, berada di tengah-tengah mereka, idh yulquna aqlamahum, ketika mereka itu, mereka yang dimaksud adalah orang-orang di sekelilingnya Maryam, ya, termasuk di dalam hal ini adalah Nabi Zakaria dan saudara-saudaranya yang lain. Ketika mereka itu melemparkan
kalam-kalam mereka. Nah, di dalam arti di sini adalah kalam itu pulpen ya, pulpen. Ada tajamnya itu buat entah bagaimana cara mereka mengundi, maksudnya ini ya. Ayyuhum yakfulu Maryam, siapa yang lebih tepat, yang lebih berhak ya, para ikhwan, akhwat ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang akan ngurus Maryam. Jadi mereka itu mengundi gitu maksudnya ya. Maka dalam tafsir disebutkan kalimat idh yulquna aqlamahum diartikan ketika mereka itu melempar anak panah. Gitu para ikhwan ya. Jadi ini mengundi siapa yang paling tepat lemparannya, maka dialah yang akan atau yang berhak untuk memelihara ataupun merawat akan Maryam. Begitu para ikhwan. Jadi peristiwa itu tidak disaksikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini maksud dalam kandungan ayat. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Kemudian akhir ayat 44 ini, wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun, dan kamu tidaklah berada di sisi mereka ketika mereka itu bertengkar. Artinya bertengkar di sini adalah kata lain rebutan ya, siapa yang paling pas atau berhak untuk merawat, mendidik akan Maryam. Maka semuanya adalah qadarullah terjadi, jatuhlah pilihan itu pada pamanda Zakaria itu. Ini paman beliau bernama Zakaria, yang tiada lain adalah seorang Rasul Allah pula, Nabi Zakaria, para ikhwan dan akhwat sekalian. Jadi kondisinya pada saat itu mereka sampai mengundi supaya siapa yang mendapatkan bagian yang pas untuk mendidik Maryam, untuk merawat, membesarkan Maryam. Dan mereka pun disebutkan di sini idh yakhtasimun, ketika mereka itu berselisih, bertengkar. Kemudian ayat yang ke-45, idh qalatil malaikatu ya Maryam, ingat pula oleh kamu ketika malaikat berkata atau menyeru, wahai Maryam. Apa isi seruan itu? Innallaha yubashshiruki bikalimatin min. Ini rupanya kabar gembira. Sesungguhnya Allah menggembirakan engkau wahai Maryam dengan kelahiran seorang yang disebutkan dengan istilah kalimah. Kalimat atau kalimah Allah, minhu, daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat apa? Yaitu kalimat setiap Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu ya. Tiap-tiap menghendaki segala sesuatu, idza qadallahu amran atau idza qada amran ya. Sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala menentukan sesuatu urusan, fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun, maka tiada lain atau hanyalah berfirman ya, atau berkata Allah itu lahu kepadanya, kun fayakun, jadilah kamu maka jadilah. Nah ini para ikhwan akhwat perhatikan, ini kata kalimah ini seringkali disalahartikan orang kan. Jadi ini Nabi Isa
yang akan lahir dari rahim Maryam ini, ya, dari kalimah itu diartikan kalau bahasa lain dari perkataan itu firman, ya. Nah, jadi firman yang menjelma menjadi sosok daging, ya. Itu kesalahpahaman. Yang benar itu kalimat ini adalah merupakan firman Allah Subhanahu wa taala kepada tiap-tiap yang diciptakannya. Karena kalau Allah menghendaki akan terjadinya sesuatu yang Dia inginkan, maka hanyalah berkata kun fayakun. Para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, ketika orang lebih atau meninggikan lebih daripada posisi yang sesungguhnya para nabi, ya, hanya sebatas sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, orang sebagian mengatakan bahwa ini yang posisinya harus naik derajatnya jadi Tuhan derajatnya. Karena apa? Karena keganjilan kelahirannya. Dia punya ibu tapi nggak punya bapak. Itu sudah Allah Subhanahu wa taala tahu. Allah Subhanahu wa taala sudah Maha mendengar tentang apa yang dibicarakan oleh manusia-manusia itu. Maka dalam ayat Al-Quran seperti yang sudah kami sampaikan, sebagai bantahannya Allah SWT telah berfirman, Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan atau persamaan gitu, contoh akan kelahiran Nabi Isa di sisi Allah kamathali Adam, sebagaimana kelahirannya Adam, sebagaimana terciptanya Adam. Khalaqahu min turab, dia diciptakan oleh Allah, maksudnya dari turab. Turab ini dalam tafsir dimaknai adalah saripati tanah. Summa qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah berfirman kepadanya, baik kepada Adam maupun kepada Nabi Isa, kepada Nabi Adam dan Nabi Isa, kun fayakun, jadilah kamu, maka jadilah. Artinya jadilah sosok seorang manusia, hamba Allah. Itu para ikhwan akhwat rahimakumullah. Gitu. Ya. Kita lanjutkan ayat tadi. Bi kalimatim min husmuhul masihu Isa bin Maryam. Dengan kalimat daripadanya, daripada Allah Subhanahu wa taala, namanya langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Masih, gelarnya Al-Masih, yaitu Isa bin Maryam. Isa anak Maryam. Nabi-nabi, rasul-rasul Allah yang lain tidak ada yang disebutkan dengan nama, ya, dengan nama bapak ataupun nama ibu. Ya, misalnya Nabi Zakaria tidak disebutkan nama bapaknya. Nabi Musa juga demikian. Nabi Daud juga demikian. Nabi Yahya juga demikian. Dan nabi-nabi yang lain. Ini kenapa disebutkan Nabi Isa ada tambahan Ibnu Maryam, supaya orang tidak berpandangan lain. Ya. Apalagi orang-orang yang hasad hatinya terhadap kelahiran Nabi Isa ini, bahkan menjurus kepada ucapan-ucapan yang memojokkan baik pada keluarga Imran, terkhusus pada Maryam dan
Nabi Isa. Sampai ada yang berani mengatakan bahwa ini gimana lagi kalau bukan lahir yang tidak terhormat, katakanlah begitu ya. Nah, gitu kelahirannya ini disorot khusus oleh kelompok orang tertentu. Sehingga ketika peristiwa kelahiran beliau ini, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa ibnu Maryam ini, keluarganya mereka mengelilingi Maryam, kata lain menghakimilah, nanya segala macam. Ini gimana ini? Orang tua kamu orang baik-baik, kok tiba-tiba kamu seperti ini? Maka karena Maryam pada saat itu oleh Allah disuruh saum, disuruh tidak menjawab dengan ucapan, disuruh oleh Allah hanya memberikan isyarat. Fa asyarat ilaih, lalu Maryam itu hanya menunjuk kepada bayi Nabi Isa ini, bayi Isa, ya kan? Ketika tuduhan datang katakanlah bertubi-tubi dari keluarganya, lalu mereka mengatakan, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kami mau bicara dengan bayi yang masih merah dalam ayunan ini? Ya, itu ada dalam surah Maryam. Ya, ayat yang ke-16 atau 17 itu ya. Bagaimana kata mereka kami mau bicara? Maka yang menjawab bukan Maryam lagi, yang menjawab langsung Nabi Isa. Ya. Nah. Qala inni abdullahi ataniyal kitab waj'alani nabiyyan waj'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Gitu. Itu para ikhwan ya. Itu jawaban dari bayi kecil tadi itu. Itu Nabi Isa. Pada ayat bukan, pada ayat 30. Oh ya, pada ayat 30. Kan. Qala inni Abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dari 30 31. Ya. Ucapannya sampai dengan ayat yang ke-32 itu. Kemudian sampai dengan ayat 33. Ya, seperti ayat 30. Panjang nih yang diucapkan beliau ya. Tapi kita di ayat yang ke-30 dan 31. Qala inni Abdullahi. Nabi Isa menjawab, saya ini adalah hamba Allah. Tuh, dari sini sudah terjawab semua rekayasa dalam artian orang mendudukkan Nabi Isa setinggi derajatnya sehingga menjadi Tuhan. Nabi Isa sendiri yang bicara, inni Abdullahi. Nanti juga di dalam kitab yang sebelum Al-Quran itu turun, tetap Nabi Isa itu akan mengatakan dirinya Abdullahi, saya hamba Allah. Terbukti dengan kalimat ataniyal kitaba, aku diberikan oleh Allah sebuah kitab. Wa ja'alani nabiyya, dan aku dijadikan seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan aku dijadikan pembawa keberkahan di mana saja saya berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan aku diberi wasiat dengan wajib menegakkan salat, waz zakati, dan mengeluarkan zakat, ma dumtu hayya, selama hayat saya di kandung badan, selama aku hidup. Dan seterusnya ayat-ayat berikutnya itu ucapan Nabi Isa menjawab kaumnya, saudara-saudaranya. Nah, di dalam
syak mereka, keraguan di dalam menerima kelahiran Nabi Isa yang ganjil, atau menerima Maryam yang melahirkan bayi tanpa ada suami. Baiklah para ikhwan akhwat, kita lanjutkan dulu. Kemudian ayat yang ke-45 tadi kita lanjutkan. Bagaimana tentang Isa bin Maryam? Isa bin Maryam ini wajiham fid dunya wal akhirah. Dia terkemuka di dunia dan di akhirat. Wa minal muqarrabin, dan dia termasuk hamba yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagian daripada ayat 45 ini. Ada yang mengaku orang, saya menganut agama, keluar dari Islam, murtad, masuk pindah agama karena baca ayat ini katanya. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi satu ayat ini aja yang dia baca. Karena terkemuka di dunia dan di akhirat, ini pasti Tuhan ini katanya. Sungguh kesimpulan yang instan sekali. Instan sekali. Ayat berikutnya nggak dibaca lagi, karena sudah kadung didoktrin oleh orang-orang sesat, hanya sepotong itu. Padahal kalau dia maju sedikit, wa minal muqarrabin, dan termasuk hamba Allah yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang mendekatkan diri, kemudian disebutkan orang-orang yang mendekatkan diri, berarti kepada apa yang dia dekatkan diri? Tentu kepada Allah. Ada Tuhannya ini Nabi Isa ini, ada Robnya Nabi Isa ini, begitu. Itu para ikhwan. Sehingga ketika orang mempertuhankan Nabi Isa ini, Allah Subhanahu wa taala sudah maha mengetahuinya. Nanti di akhirat nanti, termasuk Nabi Isa, oleh Allah Subhanahu wa taala dipanggil. Allah berfirman kepada Nabi Isa pada saat itu di dalam surah Al-Maidah ayat 116. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik in kuntu qultuhu faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Itu sudah ketemu ya suratnya. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Isa bin Maryam. Idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, hai Isa bin Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah kamu dulu pernah ngomong kepada manusia, wahai manusia, jadikanlah saya dan ibuku dua Tuhan yang lain selain Allah? Apa jawab Nabi Isa itu nanti? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Berkata Nabi Isa, subhanak, maha suci engkau, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidaklah mungkin saya akan mengucapkan hal yang itu yang saya tidak ada hak untuk mengucapkannya. Ya. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Kalau saya pernah mengucapkannya, tentu engkau telah mengetahuinya. Ya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau ya Allah tahu tentang diriku, aku tidak tahu tentang dirimu. Wa anta 'allamul ghuyub. Dan engkau maha mengetahui segala hal yang gaib. Nah itu. Ini sebenarnya kalau mau belajar tuh jangan sepotong ayat, buka lagi ayat-ayat Al-Quran,
Nabi Isa ya pernah ditanya oleh Allah SWT, akan ditanya di akhirat perihal apakah. Nah, ayat 117 lebih tegas lagi itu. Coba buka di ayat 117. Ayat 117-nya. Ma kuntu. Ya, coba. Ya, ma qultu lahum illa ma amartani bih. Aku tidak berkata kepada mereka selain apa yang aku diperintahkan untuk mengatakannya. Ani abudullaha rabbi wa rabbakum. Apa yang diperintahkan Allah untuk dikatakan kepada mereka, kepada kaumnya Bani Israel itu? Hendaklah menyembah kepada Allah, Rabb aku dan Rabb kalian, Tuhan aku dan Tuhan kalian. Ya. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dan aku yang menjadi saksi bagi perbuatan kaumku itu di saat aku masih berada di tengah-tengah mereka, masih hidup maksudnya. Kemudian lanjut ayatnya. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Maka tatkala engkau telah mewafatkan aku, maka engkaulah yang menjadi pengawas mereka, yang mengawasi mereka atas mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid. Dan engkaulah maha menyaksikan, maha mengawasi atas segala sesuatu. Ini dua ayat ini mestinya orang tadi jangan terburu-buru untuk memvonis diri dengan kalimat, karena kalimat wajihan fid dunya wal akhirah lantas ini nabi yang paling terkemuka ini, kagak ada lain lagi. Jadi semua Rasul Allah itu Allah memberikan kalimat dengan sesuai dengan kapasitas yang Allah Subhanahu wa taala ingin sematkan kepada tiap Rasul Allah dan nabinya. Nah, kemudian ayat yang ke-46. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas salihin. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Dan mukjizat yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu, Nabi Isa itu disebutkan wa yukallimun nasa, berbicara di hadapan manusia. Fil mahdi, ketika dia masih bayi dalam ayunan, wa kahla, dan ketika sudah dewasa. Begitu. Jadi salah satu bayi yang bisa bicara atas izin Allah kepada manusia masih dalam usia sangat muda, masih bayi, itu adalah Isa bin Maryam. Wa kahla, dan ketika dia sudah dewasa. Ya. Hal ini tadi sudah kita di depan sudah membuka surat 19, surat Maryam, dimulai dari ayat yang ke-30 tadi, ya kan? Itu pernyataan daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala dari ucapannya Nabi Isa itu sendiri di waktu kecil tadi itu, yaitu di ayat yang ke-30 mulainya tadi. Ya. Kemudian dilanjut dengan ayat yang ke-31. Masih sampai dengan ayat 32 dan 30 sampai 33 ucapannya Nabi Isa itu di waktu masih dalam buayan ibunya, seperti itu. Baik. Kemudian ya, tadi itu ada Maryam diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat tadi itu, mendapatkan anak berupa yang diberi nama ya
ismuhul masihu Isa bin Maryam tadi itu. Nah, maka di sini ayat yang akhir ayat 46 dulu. Wa minas sholihin, dan Isa ini termasuk orang-orang yang soleh, termasuk dalam hamba-hamba Allah yang soleh. Satu ayat yang terkait dengan pernyataan ibundanya itu Maryam pada ayat yang ke-47 para ikhwan. Qalat rabbi anna yakunu li walad. Berkata Maryam, wahai Rabb, bagaimana saya bisa mempunyai seorang anak lelaki? Karena Isa bin Maryam itu lelaki kan? Nah, inisialnya jelas, namanya jelas. Walam yamsasni bashar, dan saya belum pernah disentuh oleh seseorang, maksudnya manusia. Maksudnya disentuh ini adalah berhubungan, yes, suami istri, laki-laki dan perempuan. Itu kalimat walam yamsasni bashar. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Maka berkatalah, ya, jawaban Allah Subhanahu wa taala, jawaban yang diucapkan oleh malaikat, kadzalikillahu, demikianlah kehendak Allah untuk engkau, gitu. Karena kalimatnya kadzaliki, ya kan? Seperti itulah yang akan diberikannya kepada engkau dari Allah, yang Allah itu yakhluqu ma yasha, menciptakan sekehendaknya, apa yang dia kehendaki. Bagaimana? Ayat berikutnya menyatakan, idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah sudah menetapkan satu urusan, termasuk dalam hal urusan ini adalah soal penciptaan Nabi Isa alaihissalam. Fa inna ma yaqulu lahu, maka hanyalah dia berkata atau dia berfirman, Allah berfirman kepadanya, lahu kepadanya, kepada apa yang diciptakannya. Kun, ini fil amar, jadilah, fayakun, maka jadilah apa yang Allah mau ciptakan itu. Jadi itulah Allah Subhanahu wa taala di dalam menetapkan keinginannya dalam penciptaannya, ya, tidak usah repot-repot, tidak ribet istilahnya, sebagaimana manusia ini mau membuat sesuatu, hanya cukup dengan kalimat seperti itu. Bahkan penciptaan manusia itu tidak lebih sulit dari Allah menciptakan langit-langit, planet-planet, itu dipertanyakan oleh Allah kepada manusia. Jadi jangan dikira bahwa penciptaan manusia itu terlalu berat, lebih berat dari penciptaan langit dan bumi. Oh, itu salah. Yang benar, Allah begitu menyatakan di dalam Al-Quran itu bahwa penciptaan manusia itu ternyata jauh lebih mudah daripada penciptaan jagat raya semesta ini. Jadi ini maksudnya itu supaya manusia ini jangan menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa lainnya remeh temeh kalian itu semua di sisi aku. Enggak ada apa-apanya. Tapi setelah besar tidak tahu diri bahwasanya akulah yang wajib dan berhak untuk disembah oleh kalian, sebab aku yang menciptakan kalian. Jadi seperti itu. Jadi demikianlah para ikhwan dan akhwat, mudah-mudahan dengan apa yang kita sudah pelajari, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian rahmatnya sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang membaca maupun yang mendengarkan ayat Al-Quran ini akan dicucuri rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu yakum ajma'in ala faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.